Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih berikan kita sehat. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tadi setelah kita mati sejenak, mati sementara, masih Allah titipkan ruh kembali dan kita pun masih terbangun. Kata Imam Nawawi dalam pembukaan kitab Al-Azkar, nikmat yang paling besar adalah ketika Allah menghidupkan kembali hambanya dari mati sementara, yaitu tertidur. Alhamdulillah. Man sholat subuhi fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, sama dia seperti orang yang sholat satu malam penuh. Bisa enggak kita bayangkan Bapak Ibu, sholat satu malam penuh? Tarawih aja 1 jam dah ampun. Banyak tawar menawar antara jamaah dan imam. Pak Imam, tak usahlah panjang-panjang ayatnya, tahan kami roh. Ada lagi tawar menawar antara jamaah dengan pengurus masjid ataupun panitia Ramadan. Pak, bilanglah jangan lama-lama bacaannya tuh. Masya Allah. Baru 1 jam setengah Pak, udah ampun kita. Itu pun udah terlambat, itu subuh besok untuk bangun lagi. Masya Allah. Tapi orang yang sholat subuh kata Nabi, nah mulai dari sholat isya dulu. Man sholal isya'i fi jama'atin. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, faka'annama nisfal lail. Sama seperti orang yang sholat setengah malam. Man sholat subuhi fi jama'atin. Sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah. Sama seperti orang yang sholat satu malam penuh. Makanya ditutup Nabi hadis itu, lau ya'lamuna fil at-tamati was subuh, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma habawan, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Mereka akan datang walaupun dalam keadaan gerimis sedikit. Mereka akan datang walaupun dalam keadaan sedikit-sedikit sakit. Maaf, sakit yang sedikit, enggak terlalu parah, datang deh. Maka dari itu pagi ini betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak bisa kita urai satu persatu. Yang garis besarnya saja. Habis itu kita sholat berjamaah 27 derajat. Maka kemudian berikutnya lagi kita tutup dengan zikir bersama, doa bersama. Dalam hadis Nabi, bila ada orang yang 40 orang berdoa, pasti salah satu di antara 40 itu terangkat doanya ke langit. Sekarang ada enggak kita 40 orang nih? Adalah lebih, apa pula lebih kurang, lebih bunda. Bayangkan, tapi kita nggak tahu doa yang mana nih. Tapi Allah kabulkan doa kita. Yang mimpin doa kebetulan ustadz lah, karena lagi jadi imam. Kalau imamnya nanti imam Masjid Nurul Huda, tentunya begitu juga kalau kita berjamaah. Terangkat pula lah doa-doa itu ataupun dikabulkan oleh Allah satu di antara 40 orang itu. Belum lagi kalau hadir orang-orang soleh, bertambah lagi dia terangkatnya. Maka dari itu nikmat kita pagi ini tak bisa kita urai satu persatu. Setelah sholat berjamaah kita tutup dengan kajian. Ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu hadisnya. Tamah. Ada orang yang melakukan sholat subuh, beriktikaf sebentar di masjid, ini tak berlaku yang di rumah. Habis itu mengaji, berzikir, termasuk majelis taklim itu ngaji dan zikir. Maka Allah sempurnakan tamah. Pahalanya sempurna seperti haji dan umroh. Luar biasa nih. Ini karena nggak nampak aja nih pahala tuh. Itu masalahnya. Pahala sama dosa ini tak nampak, Pak. Tapi ada dalam satu riwayat di kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi Ibrahim minta, wahai malaikat maut, coba kau tunjukkan wajahmu ketika
mencabut orang yang jahat. Buruk sekali wajahnya, aromanya bau busuk, tak ada sedikit pun menarik dari dirinya, dan itu sangat menyeramkan. Pingsan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat sakratul maut itu, wahai malaikat sakratul maut, seandainya engkau tunjukkan saja wajah aslimu mencabut orang yang jahat ke dunia ini, kau tunjukkan aja wajahmu, cukup alasan bagi mereka akan berbuat baik sampai akhir hayatnya. Begitu juga dijelaskan di berikutnya, seandainya nampak dosa itu begitu bau aromanya, begitu menyeramkan wajah wujudnya, begitu tidak ingin kita dekat dengannya, pasti tidak ada satupun yang ingin melakukan perbuatan dosa. Ini masalahnya tak nampak. Yang nampak tuh dolar, rupiah, cincin. Maka dari itu tak bisa kita meraih satu persatu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Berucap kita ala kulli hal alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu lalu seingat kami kajian kita adalah terkait tingkatan orang yang berpuasa, berikutnya ruh dan penjiwaan berpuasa. Ustadz kok masih ingat? Ada YouTube-nya. Bapak Ibu di subscribe lah YouTube-nya. Karena yang bisa untuk follow up akun Nurul Huda ini, ya jemaahnya dulu. Ada YouTube-nya, share. Semakin sering di-share, dia naik sendiri dia tuh. Media ini jahat juga Bapak Ibu. Dia nggak kenal mana orang baik, mana orang buruk. Mana yang banyak penontonnya itu yang terbaik. Jadi kalau kita buatlah video kita geol-geol, macam ulat bulu tuh, engkol katanya. Penontonnya 20.000. Di sini penontonnya 20 kali. Mana yang terbaik di kata media tuh? Yang paling baik engkol tuh. Kajian Ustaz nih, anda iya itu jelek videonya katanya. Itu jeleknya media. Maka dari itu sama-sama kita follow up media kita, sebab kalau udah tercium kepada yang di luar, orang akan tertarik lebih banyak lagi meramaikan masjid kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang tingkatan berpuasa, ruh berpuasa, penjiwaan berpuasa. Sekarang kita membahas tentang sama masih dalam ranah berpuasa, yaitu berjuang melawan hawa nafsu, berjuang mengontrol keinginan. Meskipun pernah dibahas, tapi tak semua kita bisa mengingat dengan sempurna, kita ulang-ulang kaji itu. Lalu kemudian judulnya berjuang melawan hawa nafsu, berjuang mengontrol keinginan. Berbicara tentang nafsu, keinginan itu ada dua secara garis besar. Keinginan baik, keinginan buruk. Ada baik, ada buruk. Kok bisa tahu? Fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam hati manusia itu fujuraha, yang buruk-buruk, wa taqwaha, yang baik-baik. Sekali datang baik kita luar biasa. Dah dipedulikan apa kata orang, yang penting aku lillahi ta'ala. Nggak tersinggung bapak, nggak tersinggung ibu, enggak, aku kan Allah, tujuanku Allah. Oh, luar biasa baiknya. Kalau sekali datang buruknya, sekali orang salah ngomong, awas kok nanti ya, 1000 kali aku balas biar tahu kok, belum tahu aku siapa. Maka dari itu, karena Allah titipkan di dalam hati itu baik dan buruk, ternyata ini perlu dikontrol. Bagaimana kontrolnya? Kalaulah dapat lebih banyaklah yang baik-baik itu dominan di dalam hati dibandingkan yang buruk. Kenapa? Kalau dia dominan yang baik-baik di dalam hati, nanti bisikan yang dimunculkan yang baik-baik. Contoh, ketika ada orang yang cari ribut, mana bisikan yang muncul yang lebih dominan? Sabar ya Pak, ikhlas ya Bu. Tapi kalau seandainya yang dominan yang buru-buru, saat kita nanti disinggung orang, apa kata dia? Mau kau disepelekan sama dia? Oh, kalau aku
Yang coba-coba tuh, balas. Ah, itulah dia. Makanya di dalam ayat itu disambung lagi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Karena bisikannya yang baik-baik terus. Kalau bisikannya sudah baik, pasti pikirannya positive thinking terus. Kalau sudah positive thinking pikirannya, pasti perbuatannya positif terus. Tapi kalau sebaliknya, maka negatif semuanya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mengotori hati maksudnya. Lalu kemudian untuk meraih positive thinking, hati yang baik, perlakuan yang baik, ternyata itu nggak datang serta-merta. Ada namanya perjuangan. Perjuangan itu dalam bahasa Arab, bahasa kajiannya mujahadah. Jadi orang sabar itu enggak keturunan. Enggak ada. Tapi kalau umpamanya bisa nyanyi, bakat keturunan wajar, Pak. Bisa dia melukis, oh bakat melukis bisa. Tapi ini orangnya sabar, oh keturunan mamanya tuh enggak ada. Soleh, banyak amal ibadahnya, oh itu keturunan ayahnya. Enggak. Sebab kata Raihan itu penyanyi religi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Tidak bisa. Haji pun bapaknya bisa jadi anaknya hantu. Hajah emaknya bisa jadi anaknya luar dari itu lagi. Ini tidak menjamin bagi kita kalau ayahnya ustadz, anaknya pasti ustadz ustazah, hafiz hafizoh. Nah, ternyata Bapak Ibu di situ untuk menjadi orang baik itu bukan keturunan, tapi perlu mengontrol diri. Mengontrol diri itulah yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah. Yang dikontrol diri, nafs. Maka dari itu, kenapa kita perlu mengontrol diri? Agar makom kita, kedudukan kita lebih tinggi di hadapan Allah. Kita yang duduk ini Pak, sama rata memang duduknya, bersila semua. Sarungnya sama-sama Wadimor, Atlas. Mukenanya sama-sama beli di pasar bawah, di Ramayana, contoh. Tapi ketika dibawa sholat, duduk di depan Allah begini, itu nggak sama Pak. Umur boleh berbeda, tapi keimanan, kedekatan sama Allah itu belum tahu. Ternyata diri itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Sekarang kita mau cek dulu. Kenapa kita harus berjuang melawan ataupun mengontrol keinginan kita? Ternyata level jati diri kita ini berbeda-beda. Ada 7 dalam Quran. Yuk kita cek masing-masing kira-kira di antara 7 itu yang mana. Kita ulang lagi kaji kita. Pernah saya sampaikan, saya yakin namanya kita belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air kan. Diajarkan A, lupa B, dapat B, lupa C. Nah, gitu. Jadi kita ulang-ulang lagi. Nafs, diri dalam Quran itu ada 7. Jati diri kita dalam Quran itu ada 7. Yang pertama ada namanya nafsu amarah. Yang paling rendah itu nafsu amarah. Seperti apa karakternya? Senang sekali berbuat yang haram. Sangat candu berbuat yang haram. Kalau dia tak berbuat yang haram, sakit dia. Ada orang yang nyaman dengan berbuat haram? Ada. Minum tiap hari. Tiap malam minum. Kalau tak minum, sakit dia, Pak. Tak tenang pikiran dia. Mohon maaf, ke klub. Ini anak-anak muda ya kan. Tiap malam ke klub. Kalau nggak ke klub, nggak senang hatinya. Ada nggak level orang begitu? Ada. Buka aurat, udah hobi dia. Udah hobi, udah mendarah daging. Disuruh berjilbab itu risih. Saya mau tanya, di antara ini semua yang level pertama, nafsu amarah ini, kira-kira ada nggak di antara kita yang di level nafsu amarah?
Yang kita yang hadir ini ada nggak nafsu amarah? Senang dengan keburukan. Seandainya keburukan itu tak dilakukan, enggak senang dia. Udah candu, ada? Enggak lah. Buktinya udah masuk kita ke masjid Bapak Ibu. Alhamdulillah kita tidak di level yang rendah lagi. Ustadz ini terlalu percaya diri, emang harus begitulah. Harus percaya diri kita. Kalau umpamanya nanti stuck, oh ternyata levelku di sini, masih ada lagi di atasnya. Nah inilah tujuan kita setelah mengaji ini, bagaimana di tahun ini puasa mendidik kita lebih meningkat lagi. Nah yang paling rendah tadi, nafsu amarah. Senang melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Di atasnya namanya nafsu lawamah. Tadi amarah. Ini lawamah. Apa tuh lawamah? Kita buat nomor-nomornya aja lah. Tadi yang pertama amarah, yang kedua lawamah. Lawamah seandainya dibuat pembagian atau persentasi 40% dia baik, 60% masih jahat. 40% dia baik, 60% masih jahat. Udah sholat dia, cuman masih Jumat. Sholatnya baru 3, maghrib isya subuh. Satu lagi Jumat. Zuhur asar belum. Ada yang begitu. Pakaiannya udah mulai berubah auratnya, cuman masih maling. Udah masuk ke masjid, cuman setelah dari masjid nanti masih maaf masih bisa dia berjudi. Makanya banyak orang yang sholat jalan terus, judi juga jalan terus. Ada kan? Adalah. Sholat jalan terus, judi juga jalan terus. Sambil nunggu hadib selesai, diputarnya lu skater tuh. Tahu Bapak Ibu skater kan? Tidak tahu? Memang tinggi-tinggi level orang di sini. Skater itu judi online. Ustadz kok tahu? Nengok. Ada katanya situ istilah kakek merah. Kalau dapat kakek merah itu katanya jackpot lah itu. Jackpot itu udah berlipat-lipat. Nanti kalau saya terlalu jelas sekali menjelaskannya, orang curiga pula kan. Pokoknya intinya Bapak Ibu, dia udah baik. 40% dia udah baik. Tapi 60% masih jahat, masih kelakuan masa lalu. Artinya dominan keburukannya, tapi jadilah udah mulai berubah. Itulah orang yang di lawamah. Yang ketiga, mulhamah. Kebalikannya. Mulhamah 60% dia sudah baik, 40% belum. Masih goyang. Tapi jadilah udah lebih banyak kebaikannya. Sholat 5 waktu sudah, baca Quran sudah, berzakat sudah, berinfak sudah, berkatanya yang baik-baik sudah, sopan dan santun sudah. Cuman sesekali masih timbul dalam pikirannya, masih rindu mengerjakan kejahatan yang lama. Contoh, dulu dia penjudi, nengok orang main domino masih sor dia. Pengen kali aku ini. Aduh, rindu, masih rindu. Sesekali mau terjerumus, ikut lagi dia masuk. Pulang ke rumah kena marah. Abang nih ada janji kemarin berubah. Iya deh berjanji abang nggak berubah lagi. Janji abang akan lebih baik lagi. Besok kalau abang salah, abang janji lagi katanya. Dia udah baik 60% Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang masih rindu mengerjakan kejahatan yang lama. Biasanya dia punya kelompok dulu, kelompok orang menggosip aja kerjanya. Setelah dia mengaji gosip, awak ndak mau lagi lah ikut gosip-gosip dia. Nanti terjerumus macam cerita Ustadz tuh ngeri juga rupanya dosa orang bergosip. Tinggalkannya kelompok ini. Banyak alasan dia kalau diajak bergabung. Aku mau inilah, mau itulah. Tapi sesekali timbul di pikirannya. Aduh seru kali loh orang tuh ya. Pengen gabung rasanya. Dan sesekali masih melakukan itu. Khilaf. Kira-kira kita di level ini enggak? Halo? Alah, kacau kali ini kan. Itulah mengaji diri ini Bapak Ibu, nampak level kita di situ. Insya Allah yang paling rendah tadi, enggak lah, candu dengan kejahatan. No, bukan saya tuh. 40% yang baik, 60%. Enggak. Kami udah banyak lebih ibadah dibandingkan yang lain, kami tinggalkan lah nih. Masuk level ketiga. 60% baik, 40% kadang-kadang masih rindu melakukan yang jahat-jahat.
Ayo, udah mulai kena kan? Berarti level kita ada berapa nih? Ada mungkin ada yang di 3, stuck di 3. Sementara levelnya ada berapa? 7. Berapa lagi di atas tuh? 4. Yang paling atas kita nggak dapat, taruh 3 lagi. Kenapa? Karena yang paling atas nanti itu miliknya para nabi dan muqarrabin. Yang dekat sekali dengan Allah. Kalau kita kan nggak dekat dengan Allah, dekat dengan kematian. Tapi bisa juga di level itu. Kalau sudah ijtihadnya, mujahadahnya, perjuangannya lebih sungguh-sungguh lagi, pasti bisa. Nah, ini di level ketiga. Yang keempat, tadi amarah, lawamah, mulhamah. Yang keempat, mutmainnah. Mutmainnah itu sudah tenang. Tak lagi terbuai dengan situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita ini alim atau buruk kan sesuai kondisinya. Kalau lagi di masjid luar biasa alimnya itu, duduknya bersila. Astagfirullahaladzim. Pandangan tunduk kali pun. Tapi kalau udah di jalan, Pak, Bapak kalau di masjid sangat lembut. Kita di masjid Pak laki-laki sangat lembut. Cuman saya ragu pas lagi bawa mobil. Lintas besok mudik, ada orang yang ugal-ugalan, potongnya gini. Ayo, di mana jati diri saya? Kalau saya pribadi masih saya balas tuh, main. Saya yakin di antara bapak-bapak ada juga yang terpancing itu. Nah, orang yang mutmainnah, dia nggak terpengaruh dengan apapun yang di sekeliling dia. Nggak terpengaruh. Kalau kita boleh jadi masih terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Hari ini rame ke masjid malam karena puasa. Saya yakin habis lebaran subuh begini juga nih. Saya yakin habis lebaran Nurul Huda malamnya sama seperti Ramadan ramenya. Yakin? Yakin Bapak Ibu? Kalau malam kan rame nih. Sampai ke belakang, susun 4-5 sap ke belakang. Nah, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, mulai nampak kemajuan. Yang maju tuh sapnya maju ke depan. Makin tertarik dia ke depan. Kalau di Ramadan di sini ada 4-5 saf berjamaah sholat isya, saya yakin nanti setelah lebaran pasti segitu isanya. Nggak ada yang bisa menjamin. Karena Ustadz biasanya udah bertahun-tahun lamanya dibuat evaluasi, dibuat penelitian, belum ada yang berhasil begitu Ustadz. Berarti kebanyakan kita belum masuk di level mutmainnah, belum tenang. Kenapa? Karena ibadah kita masih tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang baik, awak ikut baik. Kalau lagi bulannya baik, penuh magfirah, awak juga ikut beribadah. Kalau lagi bulan Muharram, bulan yang diharamkan Allah, banyak ibadah kita. Kalau Jumat, awak bersedekah pagi, Minggu enggak. Berarti kita belum masuk di level yang tenang. Kalau di situ. Tapi seandainya enggak berpengaruh, apapun komentar netizen, tetap lurus dia masuk ke masjid. Enggak peduli aku mau kalian ceritakan, aku mau enggak, mau kalian jatuhkan, Allahu Akbar. Nah. Mau kau bilang aku ria, mau enggak, terserah. Tetap aku bersedekah. Mau kalian bilang aku cari pamer segala macam, tetap aku berbagi. Itu enggak berpengaruh bagi dia. Mau lagi kena musibah, dirinya sendiri, keluarganya, tetap kokoh. Itulah mutmainnah. Pertanyaannya, kita kokoh itu, sekokoh itu enggak? Bapak Ibu, kita sekokoh itu enggak? Insya Allah. Insya Allah. Saya yakin juga dari wajah-wajahnya bersih sekali. Jadi disinilah dia mutmainnah. Mutmainnah level keempat, arti mutmainnah itu sudah tenang. Kalau sudah di level ini, meninggallah nggak apa-apa. Ya Pak, kalau sudah di level ini, meninggallah nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah jaminan di dalam surah Al-Fajr. Ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia dipanggil Allah tuh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dia dipanggil Allah. Kalau udah mutmainnah ke atas, meninggallah, nggak apa-apa. Tapi kalau masih mutmainnah ke bawah, nggak usah meninggal dulu, beribadah dulu lah. Nanti nyesal. Nggak bisa balik lagi. Kenapa ya kemarin aku nggak bersedekah? Kenapa ya aku kemarin nggak sholat? Itulah menyesal masih itu. Tapi kalau udah mutmainnah ke atas, insya Allah tak menyesal lagi. Ayo. Enak nggak ngaji diri itu? Enak. Karena yang diungkapkan kesalahan kita. Tapi agak tersinggung sedikit, ya wah, tahan-tahanlah di situ kan. Nah, yang enak ngaji itu kan begitu tuh. Ada disebutkan ke level kesalahan kita di mana. Tapi kalau dipuji terus kita Bapak Ibu nanti terbuai. Yang kelima namanya radiyah. Nanti semua disebutkan dalam surah Al-Fajr tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Nanti yang keenam irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau di 6, 5 tadi mutmainnah, 4 mutmainnah, 5 radiyah, 6 mardiyah. Semua nama ibu-ibu. Nah, kita baca dulu mutmainnah. Udah mutmainnah tadi udah tenang, udah selesai. Kita masuk di level ke 5. Radiyah. Ibu radiyah. Nafsu radiyah ada di sini, Bu. Mohon maaf lah Ibu ya, Pak. Bagaimana dia karakter dari orang yang radiyah? Yang bernama radiyah. Mana tahu nanti ada Bu radiyah tak sesuai dengan karakter yang diharapkan, ganti nama. Karakter radiyah itu apapun yang Allah kasih dah ridho dia. Tidak ada lagi ngeluh. Sedikit pun tak komplain dia dengan Allah. Apapun yang Allah kasih, pasti ridho. Percaya diri nggak kita sudah di level ini? Kalau masih ada dalam keseharian, ketika datang hujan, onde hujan taruih mah. Oh belum rodiyah tuh. Onde yang mana Riko melawan puasa nih ya. Oh itu ndak rodiyah. Kenapa? Belum ridho dengan apa yang Allah kasih. Kepada dirinya, kenapalah aku diantara kami 4 bersaudara yang akulah yang paling hitam, katanya. Oh berarti belum rodiyah. 5 kami bersaudara, akulah yang paling susah. Ya Allah, padahal akulah yang paling rajin belajar dulu. Kenapa? Itu belum rodiyah. Artinya belum menerima apa ketetapan Allah yang terjadi pada dirinya dan kehidupannya, itu belum rodiyah. Tapi kalau dia sudah terima sedikit pun tidak ada keluh kesah dan dia yakin itu yang terbaik dari Allah, itulah radiyah. Berarti level orang yang ridho dengan semua ketentuan Allah itu udah tinggi itu. Ini yang kita cari ini. Nah ini pun juga demikian. Kalau udah dapat di level ini, mau meninggal terserahlah. Kami antar sekarang. Alhamdulillah ibu selamat, bapak selamat dikubur. Nggak akan disiksa itu. Walaupun disiksa sikit-sikit aja itu. Yang ke-6 namanya mardiyah. Mardiyah itu lebih tinggi lagi daripada rodiyah. Kalau tadi rodiyah karakternya apapun yang Allah kasih pasti dia ridho, pasti dia rela, pasti dia terima. Kalau mardiyah apapun yang dia kerjakan pasti Allah ridho. Tinggi nggak level manusianya itu? Apapun yang dia kerjakan pasti Allah ridho. Kenapa? Karena terbiasanya berbuat baik. Karena sudah jatuh cinta Allah pada dia. Kan biasanya begitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah jatuh cinta, kita sebagai makhluk saja, kita kan sebenarnya meminjam sifat-sifat Allah. Menyayangi, mencintai, bertanggung jawab, memberi rezeki, segala macamnya. Itu kan kita meminjam sifat Allah. Sebenarnya kalau kita saling mencintai di antara kita nih, antara suami dan istri, maaf. Kalau agak-agak salah sedikit yang orang yang kita cintai itu biasanya kita maafkan tuh. Suka kita tuh. Pokoknya mau kentut dia terasa wangi. Kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, meskipun tak pakai make up dia Pak ya, tetap cantik. Salah sedikit, biar aja nah. Aku senang ya. Kentut dia ketawa kita. Lucu ya kentut dedek ya. Tapi coba kalau orang yang kita tidak suka, mohon maaf, buang air keni, buang angin dia. Oh, marah kita.
Jadi intinya mardiyah itu apapun yang dia lakukan pasti Allah sudah suka kepadanya. Kenapa? Alasannya satu, Allah sudah jatuh cinta kepada karakternya. Ayo di level ini ada semakin payah nih Ustaz. Makanya jangan meninggal, enak hidup nih pakai target. Yang ketujuh paling tinggi kamilah. Kamilah itu artinya sempurna. Secara kemanusiawian sempurna. Meskipun kita manusia tidak ada yang sempurna, tapi sesempurnanya dalam karakter manusia. Contoh para nabi dan muqarrabin yang dekat sekali dengan Allah. Maka dari itu puasa mendidik kita mengontrol hawa nafsu. Nafsu tadi ada 7, silahkan pilih. Lalu kemudian setelah itu kontrol. Kalau dapat naik level lah kita di tahun ini. Tidak orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ini takutnya kita terbalik. Waktu siang, ini lagi ngaji pagi-pagi gini habis sahur, masih subuh, masih enak nih Bapak Ibu, masih enak nih. Kenapa? Masih bersih. Ada orang yang berpuasa modelnya nggak begitu. Pagi nafsunya redam, sore setelah buka bangkit lagi nafsunya. Waktu siang puasanya nafsunya tidur, malam dibangunkannya balik. Apalagi lah habis Idul Fitri, balik lagi karakter lama. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengerti bahwasanya perlunya berjuang melawan segala keinginan kita. Nah, berikutnya, tadi pembagiannya sudah. Sekarang, seandainya kita mau melawan seluruh keinginan kita, mengontrol seluruh keinginan kita, dan kita berjuang, apa yang Allah kasih? Seandainya kita mau nih, menjadi orang yang berjuang, menjadi lebih baik lagi. Ini janji Allah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang berjuang, berjihad, berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dirinya di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami kasih tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada kami, kata Allah. Siapa orang yang mau bersungguh-sungguh, kami kasih tahu caranya bagaimana menuju jalan Allah. Dibagi tahu caranya bagaimana. Allah berbisik ke telinga kita, nah, nanti tersirat tuh niat-niat baik, nanti terpikir tuh yang baik-baik, terencana yang baik-baik. Akhirnya itu juga termasuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang selalu Allah bimbing? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang yakin betul kepada Allah, wasyuhada, para syahid, was-sholihin, orang-orang soleh, hidupnya selalu dapat bimbingan dari Allah. Bagaimana cara Allah membimbingnya? Dalam hatinya, dalam pikirnya, dalam gerak-geriknya ada bisikan yang baik. Jadi kalau ada orang yang sedang merubah dirinya lebih baik lagi, dia akan dapat yang model beginian. Janji Allah di dalam surah Al-Ankabut. Orang yang mau berjuang melawan keinginannya semuanya, mengontrol keinginan. Berikutnya, selain dapat bimbingan dari Allah, apalagi? Walla innal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang hajaru, hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, wajahadu, lalu kemudian di hijrahnya itu bukan main-main, dia bersungguh-sungguh terus istiqomah. Fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, hidupnya selalu dapat rahmat dari Allah. Mereka itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tadi dapat hidayah, ini dapat rahmat. Dapat sepasang udah, Ibu Hidayah sama Pak Rahmat. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah inilah yang menghantarkan kita ke surga, Bapak Ibu. Kita tidak akan masuk surga dengan sholatnya. Sholat awak aja banyak yang mengingat yang lain. Alah, tak usahlah berbicara tentang level sholat kita, Bapak Ibu. Nah,
Datang mendung, bunyi petir. Alah, pakaianku belum diangkat. Ya kan? Lagi buka maghrib, bikin teh. Kompor belum dimatikan, awak dari masjid. Lari. Kita sholat di sini, masih ada keraguan. Aman nggak motorku ya? Nggak usah berbicara tentang level sholat. Masih jauh kita Bapak Ibu. Nggak usah berbicara tentang berbagi. Meskipun banyak kita sudah berbagi, tapi sebenarnya kalau boleh jujur dalam hati kita, itu baru maaf harta kita. Harta Bapak Ibu ratusan juta, bahkan miliaran. Yang masuk ke masjid cuma 250. Berapa lah itu? Taruh 2 juta, berapa lah itu? Taruh 5 juta, berapa itu? Gak usah berbicara tentang berbagi, kita masih sedikit levelnya. Kalau kita mau masuk surga dengan sholat dan berbagi kita, boleh jadi kita tidak akan dapat surga itu. Dan begitu juga amal soleh yang lain. Tapi pada hakikatnya, kita semua akan masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Berbicara tentang rahmat Allah. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu pada anaknya. Seorang ibu pada anaknya saja sudah kita tidak luar biasa, kita susah kita membalasnya, apalagi kasih sayang Allah. Buktinya Allah menerima hambanya yang sehat dan tak sehat, yang gila dan waras. Bapak Ibu mau nggak menerima yang gila? Mana mau kita? Kalau ada yang gila, titipkan di USU, Universitas Samping Unri, rumah sakit jiwa Tampan. Kita nggak bisa, tapi Allah bisa menerimanya. Kita bisa nggak menerima salah orang? Bisa. Allah bisa. Begitulah sayangnya Allah kepada makhluk. Maka orang yang berjihad di jalan Allah, memperbaiki dirinya lebih baik lagi, insya Allah dia akan menjadi orang yang selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Baik, sudah waktunya 25. Biasanya 10 menit setelah syuruk. Berarti ada 5 menit lagi. 5 menit lagi kita akan mengkaji bagaimana para orang soleh mengontrol dirinya dan berjuang menjadi orang baik. Kira-kira sama nggak seperti yang kita lakukan selama ini? Kita buka dulu. Nih, ini pernah saya sampaikan kalau Bapak Ibu ingat. Di sini entah di tempat lain karena kita ulang aja lah ya. Ruya an imamil akabir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat ini bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal? Kenal nama, belum pernah ketemu kan itu. Udah hebat kali lah kita ketemu dengan beliau nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarikat Naqsabandiyah. Makastu khamsan wa 'ishrina sanatan mutajarridan saiham fil birari. Aku hidup selama 25 tahun di Irak. Berapa tahun Bapak Ibu? 25 tahun hidupnya di Irak. Wa arba'ina sanah. Lalu kemudian selama 40 tahun dalam hidupnya, dia kan tinggal di Irak memang. Tapi ini di sekian usianya itu 40 tahun dibagi-baginya. Selama 40 tahun usulniyas subuh biwudu'il isya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun mampu sholat subuh dengan wudu isya. Kita udah berapa usia Pak? Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa lah, ngaji kan gitu kan. Tersinggung lah situ, tersentuh lah. Berapa usia kita Bapak Ibu? 45, 65, 70. Pertanyaannya, pernah nggak sekali aja sholat subuh dengan wudu isya? Enggak pernah. Berapa kali maaf kentut tengah malam? Berapa kali kita buang air besar, buang air kecil? Kenapa bisa kita banyak kodoh hajat? Itu karena banyak yang dimakan. Ulama itu sedikit makannya, sedikit tidurnya, akhirnya maaf yang dikeluarkan dia pun sedikit. Nanti bisalah dibahas oleh orang kesehatan ya Pak ya. Semakin banyak yang dimakan sebenarnya makin banyak yang jadi konsumsinya. Ini kan onde-onde nanti yang tadi malam itu kan masih digilas. Nanti jam 2 nanti dikeluarkan gitu. 40 tahun merebut cintanya Allah, merebut makom yang tinggi tadi,
merebut kesolehan di hadapan Allah tadi. 40 tahun dia bertahan, sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya tak batal wudhu. Apa yang batalkan wudhu? Tidur. Berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tertidur. Biasanya kan orang yang tertidur itu kalau masih dalam satu tempat tak bergerak, masih satu. Gak sama seperti tidur kita. Balik lagi. Gak sama. Berarti sedikit buang air kecilnya, iya. Berarti dalam keadaan setengah sadar, iya. Sadar juga, iya. Luar biasa. Lalu kemudian apa lagi? Wa 15 sanatan usolli al-isya. Selama 15 tahun dia sholat isya, tsumma istaftahul Quran. Lalu kemudian sebelum sholat isya dia mulai lagi baca Quran. Ini habis maghrib, mau sholat isya. Antara maghrib dan isya dia baca Quran. Lalu kemudian bagaimana dia cara baca Qurannya? Wa ana waqifun ala rajulin wahidatin wa yadiya fi watidin matrubatin fi haitin khawfan minan naum. Cara baca Qurannya begini. Dia pegang Qurannya satu, dia angkat kakinya sebelah, dan tangannya dia senderkan di dinding. La yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir. Kenapa dia lakukan begitu? Takut dia tertidur. Begitu cara dia bermujahadah beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, pernah nggak kita lakukan? Kita mau iktikaf ke masjid, bawalah satu tas. Di tas itu ada termos, ada kopi, ada apel. Oke, iktikaf ini Ramadan 10 hari terakhir. Beli pula sejadah yang bisa bersandar tuh. Ustadz berarti salahlah kami. Enggak salah. Cuman sedikit disiksa badan itu biar ringan beribadah. Nanti kalau terlalu hebat fasilitasnya, sampai di masjid itu tidur. Nanti orang bawa makanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani luar biasa meraih cintanya Allah. Diangkatnya kakinya sebelah, diletakkannya di dinding. Nggak ada apa-apanya dengan kita. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama-sama hamba Allah, sama-sama merebutkan surga. Kira-kira seandainya antri surga tuh, di manalah posisi kita nih? Belakangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, jauh kita nih dah. Makanya perlu kita harus berjihad, berjuang di jalan Allah. Nah, sampai kapan dia lakukan itu? Di sini disebutkan bahwasanya beliau itu melakukan itu sampai hatta intahiya ila akhiril Qur'ani fis sahar. Kadang-kadang dia mengakhiri bacaan Qur'annya itu sampai waktu sahur. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Laki-laki satu, nah ini dia contohnya, satu lagi perempuan baru kita selesaikan. Nanti kalau laki-laki terus kan nggak adil. Ini untuk imam-imam nih. Kanat Rabi'atul Adawiyah. Ini ceritanya Rabi'atul Adawiyah. Kenal? Yang populer-populer aja. Rabi'atul Adawiyah kenal? Ada, kenal nama ya? Ada nama Rabi'atul Adawiyah sini? Nah, ini kalau Rabi'atul Adawiyah yang dulu, saking cintanya dia pada Allah, ada seorang pemuda tertarik dengan dirinya dan mengajaknya menikah. Dia menolak. Kenapa dia menolak menikah? Karena aku tak mau melebihi cintaku kepada Allah dibandingkan kepada makhluk. Ini alasan dia tak menikah. Jadi ini tidak boleh ditiru. Tapi ini Rabi'atul Adawiyah yang dulu. Kalau dipinang orang, dipuji orang, dia takut menduakan cinta Allah. Kalau Rabi'atul Adawiyah yang sekarang dipuji orang, cantik kali Ibu Robiah. Masa iya? Nah, yang sekarang Adawiyah yang sekarang. Nah, Rabi'atul Adawiyah. Gimana dia? La tanamul lail. Jarang sekali tidur malam. Wa taqul, dan dia katakan begini. Kenapa dia jarang tidur malam? Akhafu an ukhadha ala bayatin wa kanat tamam wa hiya tamshi fid dar. Dia takut dihukum oleh Allah, lalu kemudian dia dalam keadaan tertidur sambil berjalan. Artinya, sakinkan takutnya dia dengan hukuman Allah, dengan siksanya Allah, sakinkan takutnya dengan azab Allah, akhirnya menghantui pikirannya, sampai-sampai
Dia tertidur dalam keadaan berjalan. Kalau bahasa kita nih ngigo, tapi ngigonya itu bukan karena tertidur pulas. Kalau kita kan bisa ngigo, apa namanya, sawan di sini Pak. Kita bisa sawan kan karena saking enaknya tertidur. Ini enggak, saking tak tenangnya. Lalu kemudian dia sambil berjalan, tertidur-tidur. Ditanya lah. Fa idza qila laha fi dzalika tunshid. Ketika ditanya dia, kenapa dia tidur kenapa dia kalau tidur itu sambil berjalan? Kan bisa saja nanti kalau mau tidur nyaman, baringkan badanmu, siapkanlah waktu agak sejam 2 jam, kan bisa saja begitu. Ditanya Rabi'atul Adawiyah, apa jawaban dia? Wa kaifa tanamul laila wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyil manazil tanzil. Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan keadaan tenang sementara aku belum tahu di mana tempatku nanti akan ditempatkan. Aku belum pasti surganya di mana. Gimana mau tenang saya nih? Rupanya ini yang masuk dalam pikiran dia. Boleh juga jadi mindset. Karena belum jelas surganya, maka karena itulah kita harus bermujahadah. Kecuali udah ada stempel ahli surga, baru tak usah sholat, tak usah lagi banyak-banyak. Tapi masalahnya kita tak punya itu. Maka dari itu, inilah terakhir yang kita sampaikan tadi, beberapa contoh para ulama berupaya mendekatkan diri pada Allah, dan ini termasuk perjuangan mereka melawan keinginannya, karena mereka juga sama seperti kita, sama-sama manusia. Allah titipkan akal, Allah titipkan juga nafsu, tapi mereka selangkah lebih berjuang dibandingkan kita. Pun demikian, pastilah kita bisa meneladaninya, tergantung kita mau nggak berjuang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga puasa tahun ini mampu mendidik jiwa kita menjadi yang pejuang, bukan yang pengecut, bukan hamba yang mudah menyerah. Dan insya Allah dari perjuangan itu kita pun mendapatkan level yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bila ada khilaf dan salah, kami mohon maaf. Kita sudah ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.